Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Quality. Service Transition. Service Transition merupakan tahapan merealisasikan atau mengimplementasikan hasil dari tahapan service design menjadi layanan baru ataupun modifikasi layanan sebelumnya. Tujuan Service Transition yang pertama yaitu menetapkan pelanggan tentang bagaimana layanan baru atau layanan yang sudah diubah akan memungkinkan untuk perubahan pada bisnis mereka. Yang kedua, memungkinkan pelanggan untuk mengintegrasikan rilis dengan mulus ke dalam proses dan layanan bisnis mereka. Yang ketiga, mengurangi variasi dalam kinerja layanan yang sudah diprediksi dan aktual setelah diperkenalkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari service transition ini yaitu untuk memastikan layanan baru benar-benar memenuhi harapan dari bisnis yang sebelumnya didokumentasikan ke dalam service strategi dan juga service design. Adapun aktivitas-aktivitas proses change management. Yang pertama, membuat dan mencatat RFC atau request for change, lalu mereview RFC. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi perubahan. Yang keempat, autorisasi implementasi perubahan. Yang kelima, update rencana perubahan. Yang keenam, koordinasi implementasi perubahan, pembangunan dan pengujian. Yang ketujuh, autorisasi penerapan perubahan pada lingkungan kerja sebenarnya. Yang kedelapan, koordinasi change deployment. Yang kesembilan, mereview dan menutup catatan perubahan. Service Assets dan Configurations Management atau SACM. Proses mencatat, mendokumentasi, dan mengupdate informasi-informasi tentang berbagai service assets yang terkait dengan layanan-layanan IT yang dikelola oleh penyedia layanan. Aktivitas-aktivitas SACM yang pertama yaitu manajemen dan perencanaan, lalu mengidentifikasi konfigurasi, lalu mengontrol konfigurasi. Yang keempat, akuntansi dan pelaporan status aset. Yang kelima, verifikasi dan audit. Release and Development Management. Proses merencanakan, membuat timetable, dan mengontrol pembangunan, pengujian, dan pengimplementasian sistem atau perubahan baru yang dibutuhkan oleh bisnis dengan tetap melindungi integritas layanan-layanan yang sudah ada sebelumnya. Adapun aktivitas-aktivitas and development management, yang pertama harus perencanaan. Sebelum melakukan pembangunan dan pengujian, dilakukan yang pertama perencanaan. Lalu setelah itu melakukan pembangunan dan pengujian paket release, lalu deployment, lalu yearly life support, lalu review dan menutup akses agar tidak diakses oleh sembarang orang. Knowledge Management. Knowledge Management merupakan proses mengumpulkan, mendokumentasikan, menganalisis, membagi, menggunakan, dan mengupdate pengetahuan yang dibutuhkan dan diperoleh selama mengelola layanan TI di semua tahapan siklus layanan TI. Adapun aktivitas-aktivitas knowledge management, yang pertama adalah strategi dalam manajemen pengetahuan, lalu yang kedua transfer pengetahuan, yang ketiga pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan, lalu pengelolaan SKMS, Transition Planning and Support, kegiatan perencanaan dan dukungan untuk suatu transisi dari sistem layanan lama ke sistem layanan baru. Kegiatan transisi layanan ini sering dilakukan sebagai proyek atau merupakan bagian dari proyek-proyek lain sehingga membutuhkan koordinasi terhadap semua aktivitas-aktivitas yang ada. Service Operation. Service Operation merupakan layanan harian terhadap kebutuhan IT bagi para pengguna. Contoh kebutuhan IT pada setiap harinya yaitu seperti kebutuhan peralatan, kebutuhan layanan jaringan, dan kebutuhan aplikasi. Tujuan Service Operation adalah memastikan bahwa layanan IT telah disampaikan secara efektif dan efisien. Tahapan Service Operation dalam ITIL mencakup 9 proses utama, yaitu yang pertama ada Event Management, Incident Management, Request Fulfillment, Access Management, Problem Management, IT Operation Control, Facility Management, Application Management, dan yang terakhir ada Technical Management.
Service operation terdiri dari 9 proses utama yang terdiri yang pertama yaitu event management, itu memastikan layanan terus dipantau, dikategorikan dan menyaring peristiwa untuk dapat menentukan tindakan yang tepat. Yang kedua, incident management. Tujuan utama dari incident management adalah untuk mengembalikan layanan TI secepat mungkin kepada pengguna. Ketiga, request fulfillment, yaitu untuk memenuhi permintaan layanan terhadap perubahan kecil, seperti meminta informasi atau perubahan kata sandi. Yang keempat, access management, yaitu untuk memberikan hak yang berwenang kepada pengguna dalam menggunakan layanan dan mencegah pengguna yang tidak sesuai dengan wewenangnya. Yang kelima, problem management. Tujuan dari problem management adalah untuk mencegah insiden terjadi serta mencegah dampak dari insiden yang telah ditimbulkan. Yang keenam, IT Operation Control, yaitu untuk memantau dan mengontrol layanan TI serta infrastruktur yang mendasarinya. Yang ketujuh, Facilities Management, yaitu untuk mengelola lingkungan fisik di mana infrastruktur TI berada. Yang kedelapan, Application Management, yaitu bertanggung jawab untuk mengelola proses siklus hidupnya. Yang kesembilan, Technical Management, yaitu untuk menyediakan keahlian teknis untuk pengelolaan infrastruktur TI. Continual Service Improvement atau CSI. Continual Service Improvement adalah langkah yang dapat diambil untuk memenuhi harapan customer dengan optimasi servis dengan biaya rendah. Continual Service Improvement ITSM mengikuti dari ITIL atau Information Technology Infrastructure Library Perspective, yaitu siklus terakhir dari model berikut. Yang pertama strategi, yang kedua design, yang ketiga transition, yang keempat operation, dan yang terakhir adalah continual improvement. Langkah proses improvement ada 7. Yang pertama, what should you measure? Yang kedua, what can you measure? Yang ketiga, gather the data. Yang keempat, process the data. Yang kelima, analyze the data. Yang keenam, present the information. Dan yang terakhir, implement corrective action.
yakni mahasiswa matematika. Iya. Begini Kak, kami ingin bertanya, jika ingin mengajukan KHS, apakah isi form atau datang langsung ke produk? Untuk saat ini kan kita dalam masa pandemi, jadi untuk saat ini segala urusan di jurusan biasanya di online. Mengurus KHS itu berapa ya Kak? Kira-kira lama pemrosesan KHS? Biasanya kadang 3 hari selesai. Terima kasih ya Kak. Untuk di prodi MTI sendiri itu mahasiswa mengajukan KHS itu mengisi form atau datang langsung ke prodi? Isi form itu dari link pengajuannya. Syarat untuk pengajuan KHS itu perlu KRS ya Bu ya? Ya, mereka harus upload KRS dari semester 1 sampai yang mereka inginkan. Itu kira-kira berapa lama waktu pengerjaan KHS itu Bu? Kan ya kalau lama lah, paling lama itu 3 hari sih, 3 hari kerja. Untuk KHS-nya itu sendiri perlu tanda tangan siapa aja Bu? Beda satu. Untuk setelah selesai KHS-nya itu mahasiswa datang ke prodi atau ke umum atau dikirim melalui email ya Bu ya. Misalnya ada kesalahan nih Bu dalam pengisian di KHS itu penanganannya gimana ya Bu? Kalau ngisi KS itu berarti kan dosen yang bersangkutan ya ketika mereka input nilai. Jadi nggak ada kesalahan itu bukan di adminnya. Jadi ketika dosen input nilai ya itu kesalahannya. Nggak ada. Dan biasanya sih nggak ada yang masalah sih. Kecuali kalau konversi mata kuliah. Kalau konversi mata kuliah itu kan biasanya di akhir-akhir semester mau apa yang mau sidang. Nah itu kan dicek tuh transkrip nilainya. Nah dicek transkrip nilainya, dilihat dia kurikulum 2008, 2015 kah, 2019 kah, 2020. Nah kalau udah konversi itu baru kita ngajuin surat ke akademi bergerak. Untuk jam kerjanya itu setiap harinya hari apa aja ya? Senin itu ada. Berarti Sabtu libur ya? Iya lah. Untuk admin sendiri di prodi MT ini ada berapa? 2. Oke Bu, terima kasih waktunya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Ada info beasiswa nih guys, ikutan yuk. Persyaratannya apa-apa aja? IPK minimal 3. Udah itu ada juga KHS nih. Gimana? Kalian udah ngurus KHS belum? Aku udah ngurus KHS. Aku juga udah. Prosesnya pasti ribet kan? Enggak. Aku belum. Gimana tuh? Kalau proses yang sekarang tuh udah mudah. Kalau kamu urus hari ini, besoknya udah keluar. Oh beneran? Di mana Kayak ngurusnya? gitu. Di prodi, nanti besok ambilnya di bagian akademik. Oh jadi proses administrasinya sekarang sudah Udah cepat dari proses yang dulu. Wah, kayaknya harus ngurus lagi nih. Ngurus hari ini aja deh sekarang. Tapi jangan lupa bawa KRS dari semester 1 sampai sekarang. Oh oke. Nanti kalau berhasil kabarin ya. Oke.